Halo guys, selamat malam yang nontonnya malam, selamat siang yang nontonnya siang, dan selamat sore yang nontonnya sore. Kembali lagi bareng gue Daniel Setiawan di channel gue yang ngebahas tentang makhluk-makhluk mitologi di seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas salah satu makhluk mitologi dari Yunani kuno atau dari peradaban Yunani kuno yang sebenarnya kayaknya kita tuh tahu, tapi karena kita jarang baca atau gimana, jadi kita nggak tahu nama dari makhluk ini itu apa. Jadi yang bakal kita bahas adalah Centaurus. Oke, salah satu makhluk mitologi Yunani. Oke, sebelum kita lanjut dan ngebahas apa itu Centaurus, gue pengen minta support dari kalian dengan cara like, comment, and subscribe. Karena subscribe dari kalian tuh bener-bener memotivasi gue untuk membuat lagi video yang baru. Thank you. Oke guys, mengenai Kentaur ini, dalam mitologi Yunani, Kentaur atau bahasa Yunaninya Kentaurus, atau ada juga yang mau nyebut dia ini sebagai Hippokentaur, adalah makhluk mitologi yang berwujud setengah manusia, setengah kuda. Dalam lukisan Fas Attica dan Boiotia awal, karena bahasanya tuh bahasa Yunani, jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah penyebutan guys. Kentaur digambarkan berupa bagian belakang kuda yang menyatu dengan tubuh manusia yang utuh. Sementara dalam perkembangan yang selanjutnya, penggambaran kentaur adalah bagian tubuh manusia dari kepala sampai pinggang yang menyatu dengan gambar kuda. Komposisi setengah kuda, setengah manusia ini telah membuat banyak penulis justru beranggapan bahwa kentaur ini bukan lagi makhluk fiktif, melainkan makhluk ilmiah, karena memang memiliki dua sifat atau diantara dua sifat. Kentaur biasanya disebut terlahir dari hubungan antara Dewa Ixion dan Dewi Nefele. Dewi Nefele ini adalah Dewi Awan yang wujudnya ini serupa dengan Dewi Hera. Versi lainnya adalah bahwa ras Kentaur ini merupakan keturunan Kentauros yang berhubungan seksual dengan kuda-kuda betina di daerah Magnesia. Kentaurus sendiri kemungkinan adalah putra dari Ixion dan Nefele, walaupun ada beberapa sejarawan yang berpendapat kalau justru Kentaur ini adalah putra dari Dewa Apollo dan Dewi Stilbe. Dewi Stilbe ini adalah putri Dewi Sungai Peneus. Teori paling umum mengenai asal-usul Kentaur ini adalah bahwa legenda tersebut muncul atas reaksi dari bangsa yang bukan penunggang kuda terhadap para kaum nomaden. Kayak misalnya ini terjadi ketika kaum Minoa di Aegea terhadap kaum nomad yang menunggang kuda. Teori ini menyatakan bahwa para penunggang kuda yang awalnya dilihat sebagai makhluk setengah manusia dan setengah kuda, Bernal Dias del Castillo melaporkan bahwa salah tafsir semacam ini itu pernah terjadi ketika bangsa Aztec pertama kali melihat para penunggang kuda asal Spanyol. Tradisi atau budaya menjinakkan kuda ini sendiri dimulai pertama kali di padang stepa selatan di Asia Tengah, kemungkinan di Kazakhstan. Dari berbagai penulis Yunani klasik yang menyebutkan tentang Kentaur, Pyrados adalah penulis klasik yang pertama kali menggambarkan suatu monster yang wujudnya campuran, guys. Oke guys, kali ini kita mengkaji Kentaur dalam hal
bukti-bukti nyata ya, atau misalkan prasasti-prasasti yang menjelaskan kalau kentaur itu sempat ada di zaman Yunani kuno. Nah, identifikasi sementara terhadap 2 patung tarakota di Mykenae diduga sebagai kentaur. Di antara tembikar Mykenae yang ditemukan di Ugarit mengindikasikan bahwa mitos kentaur berasal dari zaman perunggu, guys. Sebuah patung kentaur yang berwarna ditemukan di daerah makam pahlawan di Levkandi pada periode geometris. Figur kentaur adalah salah satu tokoh terawal yang dilukiskan pada tembikar Yunani. Sebuah prasasti berbentuk prajurit yang berhadapan dengan satu kentaur ini ada di Metropolitan Museum of Art. Yang pengen gue sampaikan selanjutnya adalah tentang Kentauromakhia. Kentauromakhia ini adalah istilah perang di mana suku Kentaur melawan suku Lapith, ya. Dan ceritanya kayak gimana? Jadi salah satu legenda terkenal ini, yaitu yang dinamai Kentauromakhia ini, bermula pada saat pesta perjamuan pernikahan Pirithous, raja suku Lapith. Pirithous mengundang para kentaur untuk menghadiri pesta pernikahannya. Di sana mereka disuguhi dengan minuman-minuman anggur yang membuat sifat liar mereka muncul. Jadi ketika kentaur ini disuguhkan minuman-minuman anggur, sifat buas dari kentaur itu tiba-tiba muncul. Kemudian Hipodamia itu adalah calon istri dari Pirithous yang pada saat itu akan menikah. Keluar di hadapan para hadirin. Nah, karena kemunculan dari Hipodamia di hadapan para kentaur ini, sehingga memancing salah satu kentaur yang bernama Erotion melompat dan berusaha untuk memperkosa si calon istri dari Pirithous ya, yaitu Hipodamia. Nah, serentak semua kentaur yang lain itu mengikuti ulah Erotion. Nah, masing-masing kentaur mencoba untuk memperkosa perempuan yang ada di pesta tersebut. Kemudian orang-orang Lapith akhirnya tidak tinggal diam melihat hal ini. Akibatnya terjadi pertempuran maha dahsyat antara ras kentaur dengan suku Lapith. Ketika mitologi Yunani semakin dihubungkan dengan filsafat, pertempuran antara suku Lapith dengan ras kentaur menjadi simbol dari konflik antara suku yang beradab melawan bangsa barbar. Para pematung Yunani dari sekolah Pheidias memahami pertempuran antara kentaur melawan Lapith sebagai perjuangan antara umat manusia melawan monster yang jahat, guys. Dan secara simbolis melambangkan konflik yang terjadi antara bangsa Yunani yang beradab melawan Persia yang tidak beradab. Kisah Kentauromakhia diabadikan dalam bentuk dekorasi di kuil Parthenon di kota Athena, guys. Hiasan bertemakan Kentauromakhia juga ada di kuil Zeus di Olympia. Kisah Kentauromakhia juga menjadi tema yang umum pada lukisan vas Yunani. Gue akan membahas tentang tokoh-tokoh kentaur yang populer di masyarakat Yunani kuno. Yang pertama ada Erotion. Nah, Erotion adalah kentaur yang memulai perang antara bangsa kentaur dengan suku Lapith. Pada pesta pernikahan Pirithous, raja suku Lapith, dengan Hipodamia, Erotion meminum anggur dan menjadi mabuk. Ia mencoba untuk menculik Hipodamia, sang pengantin wanita,
Tindakan inilah yang diikuti oleh kentaur-kentaur lain. Akibat perbuatannya ini, terjadilah perang kentaur. Kemudian, pada pertempuran ini, para kentaur diusir dari daerah suku Lapith dan Eretion sendiri mati terbunuh. Kentaur selanjutnya adalah Nessos. Nessos adalah salah satu kentaur yang terlibat dalam perang kentaur. Ketika para kentaur kalah dan diusir, sebagian besar para kentaur pergi meninggalkan daerah suku Lapith menuju Gunung Volos di Arkadia. Namun Nessos malah pergi ke barat menuju Sungai Evenos. Di sana ia menjadi penyeberang bagi orang-orang yang hendak lewat. Suatu hari, Herakles dan istrinya Deianira datang ke sungai itu. Nessos menawarkan diri untuk menyeberangkan Deianira terlebih dahulu. Herakles setuju dan menyeberang terlebih dahulu. Ketika si Nessos ini menyeberangkan Deianira, Nessos justru malah mencoba membawa kabur dan memperkosa Deianira. Akhirnya, Deianira pun meminta pertolongan kepada suaminya, Herakles. Kemudian suaminya, yaitu Herakles, memanah Nessos dengan anak panahnya yang telah diolesi oleh darah beracun Hidra. Setelah terpanah, Nessos langsung terjatuh dan tidak dapat berkutik lagi. Jadi dia tuh kayak mati gitu guys. Di masa sekaratnya, Nessos memberitahu Deianira bahwa darahnya ini ajaib. Dan jika Herakles memakai pakaian yang telah dicelup dengan darahnya, maka Herakles tidak akan pernah berpaling dari wanita lain. Pada saat itu, Deianira mencoba untuk membuktikan pesan dari si Nessos ini, dan akhirnya dia mencoba untuk mengoleskan darah dari Nessos ini kepada bajunya si Herakles. Namun apa yang terjadi? Ternyata karena darah si Nessos ini pun sudah terkontaminasi dengan darah racun Hidra, Herakles mati terbakar. Oke, kentaur selanjutnya adalah Volos. Volos adalah kentaur yang sangat ramah kepada manusia. Ia berteman baik dengan Herakles. Volos tinggal di sebuah gua di Gunung Volos yang diambil dari namanya, di Arkadia. Volos memiliki minuman anggur yang bisa membuat para kentaur bertindak gila. Pada suatu hari, Herakles datang berkunjung dalam rangka menjalankan tugas keempatnya. Untuk menjamu tamunya, maka Volos menyiapkan minuman anggur. Namun aroma anggur ini rupanya tercium oleh para kentaur. Para kentaur mulai mabuk dan mencoba menyerang gua tempat Herakles dan Volos berada. Herakles balas menyerang para kentaur dengan memanah mereka menggunakan anak panah yang telah diolesi oleh darah beracun Hidra. Hingga kemudian kentaur-kentaur tersebut mati dan ada juga yang kabur. Nah, karena si Volos ini penasaran dan sempat berpikir kalau kenapa kentaur bisa terbunuh dengan anak panah. Jadi dia tuh nggak tahu kalau anak panah yang dipakai oleh Herakles itu udah dicampur sama darah beracun Hidra. Akhirnya dia secara tidak sengaja menjatuhkan anak panah dan menancap di kuku kakinya. Hingga akhirnya dia tewas karena kevolosannya dan akhirnya mati guys. Oke, tokoh kentaur selanjutnya adalah Cheiron. Cheiron adalah kentaur yang paling terkenal di antara tokoh-tokoh kentaur yang lain. Cheiron ini berbeda dengan kentaur-kentaur lain dari mulai kelahirannya sampai karakteristiknya. Titan Kronos memperkosa Philira dalam wujud seekor kuda jantan, dan dari hubungan itu Philira melahirkan Cheiron, seorang kentaur. Karena ayahnya ini adalah seorang titan, maka Cheiron pun terlahir sebagai kentaur yang abadi. Jadi dia tuh kayak gak pernah mati guys. Cheiron ini merupakan kentaur yang bijaksana dan ahli dalam berbagai bidang.
Misalkan pengobatan, astrologi, ramalan, dan Chiron ini bersahabat dengan beberapa pahlawan, termasuk Herakles dan Pales. Chiron bahkan merupakan guru bagi beberapa pahlawan, misalkan Iason dan Achilles. Ketika Herakles sedang berkelahi dengan para kentaur, saat sedang menjalankan tugas keempatnya, secara tidak sengaja Herakles melukai Chiron dengan panah yang telah diolesi oleh darah beracun Hydra. Chiron pun tidak bisa mati, akhirnya dia terus-menerus menderita rasa sakit yang begitu sangat menyakitkan atas racun itu. Dan supaya terbebas dari rasa sakit itu, dia meminta kepada para dewa untuk mencabut keabadiannya. Hingga akhirnya keabadiannya hilang dan Chiron ini mati. Dan para dewa lalu menempatkan Chiron di langit sebagai rasi bintang Taurus. Tokoh Centaurus yang terakhir adalah tokoh Centaurus wanita. Meskipun Centaurus perempuan yang disebut Centaurides tidak muncul dalam seni sastra Yunani kuno pada Yunani kuno awal, namun visualisasi mereka muncul dalam masa kuno selanjutnya. Sebuah mosaik Makedonia dari abad keempat sebelum Masehi menyebutkan satu kentaur bernama Hilonem yang bunuh diri ketika suaminya Kilaros terbunuh dalam perang melawan suku Lapith. Oke, di bagian terakhir gue pengen ngejelasin visualisasi Centaurus ini di beberapa karya budaya populer ya. Nah, visualisasi atau wujud kentaur ini merupakan makhluk dalam mitologi Yunani yang sering digunakan sebagai karakter pendukung dalam kisah-kisah fiksi masa sekarang. Misalkan contohnya nanti gue akan masukkan beberapa klip film yang di sana ada visualisasi Centaurusnya. Oke guys,